Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Teman-teman, catur bisa sangat menyakitkan apabila kita mengalami kekalahan di mana kita sudah unggul sangat besar. Bahkan bisa dikatakan kita memiliki chance menang lebih dari 80%. Mungkin dengan menyaksikan partai ini kalian bisa mengerti apa yang saya ucapkan ini guys. Ya, ini terjadi di partai Mayweather Champion Chester FTX Crypto Cup. Pragnananda Ramesbabu yang sedang berupaya untuk menyalip Magnus Carlsen di puncak klasemen berhadapan dengan Duda Jan Kritov yang secara mengejutkan kemarin mengalahkan Magnus Carlsen melalui babak tiebreak. Langsung saja kita bahas partainya. Ini dari partai tiebreak mereka, teman-teman. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Pragnananda memulai dengan langkah kuda ke petak F3. Format dari partai tiebreak adalah dengan bermain 5 menit dengan bonus waktu 3 detik setiap melangkahnya. Duda D5, putih prak G3, hitam G6, putih gajah G2, kemudian hitam gajah G7, putih rokade pendek, hitam kuda ke petak F6, putih C4, hitam C6. Pion C memukul pion D5, pion C makan pion D5, putih kuda ke petak E5. Pembukaan apa yang dimainkan oleh Pragnananda ini merupakan King's Indian Attack variasi double gajah Fianchetto. Ya, kalian bisa lihat putih memiliki gajah Fianchetto dan hitam juga memiliki gajah Fianchetto. Kuda ke petak E5, kemudian hitam rokade pendek, putih D2 D4, hitam kuda ke petak G4 taktis. Gajah ke petak F4 dimainkan oleh Prak. Dan kuda memukul kuda, gajah memukul kuda, gajah pukul gajah, pion D makan E5. Cepat sekali terjadi pertukaran, kemudian hitam kuda C6, prak memakan pion D5, kemudian menteri memukul menteri, gajah memukul menteri, gajah ke petak H3. Secara evaluasi dikatakan ini unggul untuk Pragnananda, dan Pragnananda menemukan langkah terbaiknya dengan benteng ke petak C1. Unggul satu pion, Jan Kritov Duda memainkan kuda mukul pion E5, memberikan pion di petak B7. Apabila putih gajah pukul pion B7, maka pecatur nomor 1 Polandia ini akan merespon dengan benteng A ke petak B8. Kemudian, apabila Prak menjaga dengan benteng C7, maka hitam akan menjawab dengan gajah C8. Nah, ini menarik, teman-teman. Dikatakan juga bahwa ini tetap unggul untuk Pragnananda, tapi Prak tidak mengambil itu. Jadi Prak di sini lebih memilih mengembangkan perwiranya. Mengapa? Karena mungkin ini permainan catur kilat, guys. Jadi dia cari langkah yang kalkulasi yang tidak terlalu dalam, dan dia ya prinsip dasar bermain catur mengembangkan perwira. Jan Kritov Duda benteng F ke petak D8. Pragnananda belum juga mengambil pion B7 karena ada ancaman benteng A B8. Dia memilih benteng D1. Duda benteng A ke petak C8, putih F3, hitam B6, putih gajah B7. Benteng ke petak B8, putih gajah A6, hitam H5, putih raja F2. 20 langkah pertama. Unggul masih dimiliki oleh Pragnananda, hitam raja F8, putih benteng A ke petak C1, gajah ke petak E6, B3, kemudian kuda ke petak C6. Gajah B5, kuda ke petak D4, kemudian gajah kembali ke A6, kuda ke petak C6. Gajah ke petak B5, kali ini Duda merubah langkahnya dengan kuda ke petak B4. Benteng pukul benteng skak, benteng pukul benteng D8, putih A3, hitam A6. Jual beli serangan, pion A memukul kuda, pion A memukul gajah, Duda lakukan. Kuda memukul pion B5, hitam gajah memukul pion B3. Putih benteng C6 di langkah ke-30, hitam menjaga benteng B8. Endgame yang sangat menarik, raja benteng kuda, dan kemudian 5 pion dimiliki oleh putih, hitam raja benteng, gajah, dan 5 pion. Yap, ini enak banget ya megang endgame benteng kuda. Mengapa? Karena ya kalian juga bisa lihat bahwa Pragnananda sampai langkah ke-30 ambil inisiatif serangan. Prak benteng C7 menekan dengan baris ke-7, hitam gajah A4,
putih kuda C3, gajah ke petak B3, raja ke petak E3. Hitam F6, putih kuda B5. Hitam raja E8, putih kuda D4, hitam gajah D5. Putih raja D3, hitam raja D8, benteng ke petak A7. Hitam benteng C8, putih E4. Gajah C4 skak, raja mundur ke petak D2. Hitam B5, putih benteng A5. Perlahan Prak mulai mengganggu pion dari Duda Yankritov. Benteng tidak bisa ke petak B8 karena kena gangguan kuda ke petak C6. Duda melepas pion B5 dengan gajah F1. Prak kuda memukul pion unggul 1 pion. Hitam gajah G2. Mulai terlihat keunggulan dari Pragnananda, teman-teman. Kemudian dia raja E3. Hitam benteng C1, putih benteng A8 skak. Raja ke petak D7, putih benteng A7, raja D8, kuda ke petak D4. Langkah posisional yang cukup bagus di sini dengan membiarkan raja di baris sahil. Kemudian hitam E5, kuda E6 skak, raja C8, kuda C5. Benteng C3 skak, raja F2, gajah memukul pion F3. Keunggulan besar dimiliki oleh Prak dengan benteng A6. Ya, nothing tulus. Duda, raja ke petak B8, dia hanya menunggu. Prak benteng B6 skak, raja A7, benteng A6 skak, raja B8 baru memukul pion. Hitam gajah G4, Pragnananda benteng pukul pion G6. Mari kita hitung pion dari Pragnananda sampai langkah ke-53. Miliki 4 pion, hitam 2 pion. Duda benteng ke petak C2, Pragnananda raja E3. Duda benteng memukul pion H2. 3 pion lawan 2 pion. Bencana hadir, blunder hadir. Kesalahan besar dilakukan oleh Pragnananda, teman-teman. Blunder, kesalahan yang biasanya membawa kekalahan pada pemain catur karena Duda. Di sini benteng H2 menunggu momen itu. Bisa tebak apa langkah Pragnananda? Dia melangkahkan kuda ke petak D3. Jagoan saya di turnamen ini kalah di partai tiebreak. Game pertama dengan blunder kuda D3, kemudian benteng E2, boom, skakmat. Pragnananda pun sangat menyesal dan dia bengong langsung. Dan ini mempengaruhi mentalnya ya, karena di game kedua dia kemudian kalah juga, teman-teman. Ya, jika tidak memilih kuda D3, di sini Pragnananda sudah unggul cukup besar. Ya, Pragnananda miscalculation karena tersisa 18 detik, mungkin ini faktornya. Tapi jika dia memilih langkah B5 saja, ini sudah mengantarkan dia kepada kemenangan. Apa yang akan dilakukan hitam dengan benteng G2, maka putih tetap bisa melanjutkan dengan B6. Benteng memukul pion G3, maka putih raja D2. Ya, apabila H4, benteng ke petak G8 skak, gajah menutup. Dan di sini benteng ke petak H8 dengan ide B7 selanjutnya. Ya, bagaimana hitam menghentikan ini? Sulit, guys. Dan inilah yang harusnya bisa dijadikan kemenangan oleh Pragnananda. Apabila dia menang tadi malam, ini makin mendekatkan dia pada Magnus Carlsen, guys. Nah, tapi nanti malam jadi penentuan buat Pragnananda melawan Magnus Carlsen di hari terakhir turnamen FTX Crypto Cup Mayweather Champion Chess Tour. Jangan lupa saksikan final antara Magnus berhadapan dengan Pragnananda jam 11 malam waktu Indonesia Barat. Apa komentar kalian? Ya, teman-teman, dengan blunder seperti ini, kuda ke petak D3. Saya mau bilang ya, kalau kalian jadi pemain catur, kalian akan selalu mengingat blunder seperti ini, teman-teman. Apalagi turnamen yang sangat prestisius. Ya, kenangan ini pasti akan selalu diingat, bisa 10 tahun lebih, 20 tahun lagi. Ini masih akan teringat untuk Pragnananda. Pernahkah kalian blunder fatal seperti ini? Kita ngobrol di kolom komentar. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Apakah nanti malam akan Pragnananda waktunya atau semua akan Magnus pada waktunya?